semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bola besar. Bola besar ada 3 pembahasan di dalamnya. Yang pertama ada sepak bola, bola voli, dan ada bola basket. Nah, kita sekarang akan membahas tentang bola voli. Di dalam bola voli ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Nah, teknik yang pertama itu adalah servis. Nah, servis itu terbagi dua, ada servis bawah dan ada servis atas. Nah, servis itu adalah teknik yang dilakukan untuk memulai pertandingan. Jadi apabila pertandingan ini dimulai, maka dilakukan dengan servis. Nah, kita bisa lihat di sini servis. Ya. Nah, di situ juga ada gambarnya, ada penjelasannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak praktek berikut ini. Nah, setelah servis bawah, maka sekarang kita belajar tentang servis atas. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan servis atas. Tapi sekarang saya hanya akan menjelaskan servis atas dengan cara tenis servis. Oke, di sini juga ada bacaannya, di sini juga ada gambarnya. Untuk lebih jelasnya lagi atau lebih memahami lagi, kita saksikan videonya. Nah, setelah servis bawah dan servis atas, teknik yang berikutnya harus dikuasai adalah passing bawah. Nah, yang dimaksud dengan passing bola voli adalah upaya yang dilakukan pemain untuk mengoperkan bola ke teman setimnya menggunakan teknik tertentu. Teknik passing dalam bola voli itu sangat penting dalam menyusun serangan kepada tim lawan. Nah, jadi passing itu juga terbagi dua. Yang pertama ada passing bawah dan kedua ada passing atas. Nah, kita akan membahas passing bawah lebih dahulu. Nah, berikut ini ada caranya ya. Jadi di sini aja bacaannya, di sini juga ada contoh gambarnya. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Setelah passing bawah, maka kita sekarang belajar passing atas. Nah, cara melakukan passing atas juga udah ada di sini, ada gambarnya, juga ada penjelasannya. Jadi kita bisa juga lihat di gambar gerakannya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa simak video berikut. Setelah servis bawah, servis atas, passing bawah dan passing atas, nah gerakan berikutnya yang perlu dipelajari, yang perlu dikuasain adalah smash. Smash dalam bola voli, nah sedikit saya jelaskan, adalah teknik serangan yang dilakukan dengan memukul bola secara keras dan melompat yang diarahkan ke daerah lawan yang kosong. Biasanya memang diarahkan daerah yang kosong supaya tidak bisa diambil, sehingga menghasilkan poin. Nah, teknik smash merupakan teknik yang harus dikuasai oleh pemain, khususnya spiker atau bahasa kita namanya penyerang. Kemudian teknik ini biasanya dilakukan pada pukulan ketiga. Biasanya dilakukan pukulan ketiga, tapi bisa juga pukulan pertama atau kedua. Nah, biasanya yang pertama dilakukan pukulan pertama biasanya adalah passing bawah. Kemudian setelah passing bawah, maka yang namanya di depan atau setter mengangkat bola dengan menggunakan passing atas, dan kemudian diakhiri dengan smash. Tadi penyerang tadi yang melakukan smash. Nah, cara melakukan smash dalam bola voli ini dibagi ke dalam 4 gerakan, yaitu ada awalan, kemudian ada tolakan, kemudian ada pukulan pada bola, dan terakhir adalah mendarat. Nah, dikarenakan smash ini adalah gerakan yang kompleks, maka saya harapkan banyak berlatih untuk bisa menguasai
smash. Oke. Untuk lebih jelasnya kita bisa simak video berikut ini. Kemudian bersikap siap untuk melakukan blocking dengan posisi jongkok, sedikit dijongkokkan dan siap melompat dengan tangan di depan atau di atas. Jangan melompat untuk posisi dengan tangan di bawah ini. Maka melompat dengan posisi siap, tangannya udah diangkat ke atas dan siap untuk langsung diangkat ke atas dan untuk mengeblok bola. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa simak video berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang peraturan bola voli. Nah, peraturan bola voli yang pertama itu adalah setiap tim terdiri dari 6 orang, minimal itu 4 orang setiap tim. Kemudian servis adalah tanda dimulainya pertandingan. Jadi ingat. Jadi kalau ada pertanyaan bola voli apa tanda dimulainya pertandingan, bukan fluidnya, tapi adalah saat servis. Jadi walaupun sudah ditiup fluid tapi belum diservis, maka pertandingan itu belum dimulai. Oke, jadi servis dilakukan dari luar garis lapangan dan bola harus bisa melewati net. Apabila bola tidak melewati net, jatuh di daerah sendiri, maka itu poin untuk tim lawan. Atau melewati net tapi jatuh di luar daerah pertahanan lawan, maka itu juga poin untuk lawan. Oke, kemudian adalah bola dinyatakan out apabila jatuh di luar dari garis lapangan. Kemudian pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangan sendiri. Artinya pemain tidak boleh sampai melewati batas net atau masuk ke daerah lawan. Jadi masuk terobos ke daerah lawan itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Nah, bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan permainan. Oke. Pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap atau melempar seperti permainan basket. Menangkap dan melempar bola dinilai sebagai suatu pelanggaran. Maka itu namanya volley, memvolley. Memvolley itu adalah memantulkan bola istilahnya. Kemudian, pemain bola boleh menggunakan anggota tubuh mana saja untuk memantulkan bola. Misalnya dia terkena kepala, bolanya tetap memantul, maka itu dibenarkan, dibolehkan. Oke, jadi tidak ada batasan untuk pergantian pemain dan boleh dilakukan berkali-kali. Jadi misalnya, tapi dengan catatan seperti ini ya, mungkin yang kurang paham enggak akan mengerti lah. Misalnya pemain nomor 1 diganti dengan pemain nomor 2, maka dalam satu pertandingan itu mereka berdualah yang boleh diganti. Jadi misalnya 1 di luar, 2 di dalam. Mau diganti lagi, maka 1 dimasukkan, 2 keluar. Jadi tidak boleh udah 2 tadi di luar, 1 di dalam, tadi mereka harus ganti. Nomor 2 mau digantikan nomor 9, maka itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan lagi tadi yang 1 diganti nomor 2 lagi. Begitu, bolak-balik selama satu pertandingan. Tapi nanti di set kedua itu nomor 2 mau diganti nomor 9, itu boleh. Jadi kalau set kedua nomor 2 diganti ke nomor 9, maka nomor 9 lagi keluar masuk tetap mereka yang change. Mereka yang hanya bisa diganti oleh mereka berdua. Oke. Kemudian ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Oke, kemudian berbicara kasar juga tidak boleh. Nah, pertandingan bola voli ini biasanya dilakukan selama 3 babak atau mencari 2 kemenangan, atau dalam 5 babak atau mencari 3 kemenangan. Nah, itu bebas ya, mau yang 3 babak atau mau yang 5 babak. Nah, kemudian sistem perhitungan poin dilakukan dengan rally point. Rally point, dan kemudian jumlah poin maksimal untuk setiap set adalah 25 poin. Nah, jika terjadi poin seri 24 sama 24, maka itu istilahnya adalah jus atau tambahan hingga terjadi selisih 2. Maksudnya selisih 2 ini adalah misalnya 24 sama 24. Kemudian tim A dan tim B sama-sama 24. Nah, tim B itu mencapai 26, sedangkan tim
A masih 24, maka yang dinyatakan menang tadi yang 26 gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini aja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.